Hai hai, shalom adik-adik. Jumpa lagi masih dalam kisah Musa. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan dulu yuk bareng adik kita Joshua dan Jordan. Silahkan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang menang, Yesus namanya. Terima kasih Dek Joshua dan Jordan. Terus semangat memuji Tuhan ya. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita mau quiz time dulu. Apa tulah ke-9 yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir? Iya betul, gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Lalu apa yang dilakukan Firaun? Ya, Firaun membolehkan bangsa Israel pergi, tetapi kambing domba, lembu sapi harus ditinggalkan. Tapi Musa tidak mau karena dengan ternak itulah mereka mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi bersama dengan ternak mereka. Nah, sekarang kita mau lanjutkan ceritanya ya. Adik-adik boleh buka di Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan hari yang baru buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang mengajari setiap kami sehingga kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, besok bulan April kita akan merayakan Paskah. Tetapi adik-adik, Paskah pada zaman dahulu bangsa Israel bukan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi memperingati apa ya? Nah, ini yang akan kita dengarkan ceritanya adik-adik. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini akan jadi permulaan segala bulan bagimu, dan akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun." Adik-adik, bangsa Israel diminta oleh Tuhan mempersembahkan korban seekor anak domba.
Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus dimakan dengan roti tidak beragi serta sayur pahit. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan diambil nyawanya oleh Tuhan, akan ditulahi, akan dijatuhi hukuman semua Allah di Mesir karena Tuhanlah yang berkuasa. Dan darah itu akan menjadi tanda supaya tulah Tuhan terlewati. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah bangsa Israel ketika Allah menghukum tanah Mesir. Tuhan juga berkata demikian, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Bila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan padamu, seperti yang difirmankannya, kamu harus memelihara ibadah ini. Dan bila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahnya ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Nah, inilah adik-adik arti Paskah pada zaman dahulu. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Sementara Paskah zaman Perjanjian Baru adalah untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang menang terhadap dosa. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah kita bersukacita untuk pembebasan dari Tuhan ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Cerita Musa ini bagian tulah ke-10. Selamat aktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.